Hai sobat, ketemu lagi di channel Oke Boom. Kali ini gua bercerita film horor berjudul The Witch Revenge, rilis tahun 2024. Kalau gitu, langsung aja intro. Kisah bermula dari gadis bernama Lena yang bermukim di timur Ukraina, dekat batas negara Rusia. Saat itu kebetulannya, si Lena ini tengah sibuk mempersiapkan pernikahan dengan tunangannya yang bernama Andriy. Tapi rencana bahagia itu terganggu, sebab 1 minggu kemudian, berita TV memberitahu jika Rusia melakukan invasi ke Ukraina, dan semua sipil diperintahkan mengungsi ke wilayah aman. Naasnya, kota tempat tinggal Lena menjadi target serangan dan jatuh ke tangan musuh. Karena situasi makin mencekam, akhirnya dengan terpaksa pasangan ini memutuskan mengungsi meninggalkan kota. Namun apes, mereka dihadang sekelompok prajurit Rusia yang dipimpin kapten bernama Solid, yang menyuruh para anak buahnya untuk menyita kendaraan Lena demi menunjang operasi tempur. Sementara Andriy yang menyadari gelagat yang tidak baik, spontan melawan, sambil mengebutkan kendaraan menjauhi lokasi itu. Di scene yang sama, tentara Rusia sontak membalas perlawanan tadi, dengan memberondongkan senapan ke arah mobil, yang terlihat tetap melaju pergi. Scene berlanjut. Setelah menempuh perjalanan yang sulit, keduanya pun tiba di rumah milik saudara Lena, bernama Yavdoka, untuk sembunyi meminta bantuan. Tapi kemalangan terus saja menimpa. Ternyata saat pelarian tadi, Andriy terkena tembakan. Beruntung pria ini berhasil mengantarkan calon istrinya itu sampai di lokasi aman, sebelum menghembuskan napas terakhir. Namun di waktu yang sama, roh Andriy seolah diambil satu sosok mengerikan dari dunia gelap. Singkat cerita, besok paginya, terlihat Lena dibantu Yavdoka mengurusi jasad Andriy untuk dimakamkan secara layak. Tapi yang janggal, selesai dengan pemakaman, Lena melanjutkan aktivitas dalam sebuah ruangan rahasia yang tampaknya memang sengaja disembunyikan di kediaman Yavdoka. Rupanya si Lena ini adalah seorang penyihir yang sudah hidup ratusan tahun. Ia berniat melakukan ritual ilmu hitam demi membalas kelakuan jahat prajurit Rusia yang menyebabkan kekasihnya meninggal. Adegan berpindah. Di tempat lain, Solid yang masih berada di tepi hutan tampak memerintahkan anak buah mencari stok perbekalan yang makin menipis ke rumah warga. Tak menunggu lama, instruksi ini pun langsung dijalankan. Dan seusai menjarah stok makanan dari masyarakat sekitar, para tentara itu kembali ke pos penjagaan. Mereka juga terlihat menawan seorang wanita yang dicurigai sebagai mata-mata Ukraina bernama Katia. Sementara di tempat berbeda, Lena memulai balas dendam dengan mengambil ceceran darah tentara yang menempel di mobil sebagai media sihir untuk menyantet mereka. Dan benar saja, seorang tentara mendadak muntah darah, lalu meninggal seperti terkena serangan jantung. Masih di malam yang sama, Solid yang merasa peristiwa tadi adalah hal biasa dalam situasi perang, lantas menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Katia, sebab perempuan ini tidak terbukti sebagai spionase dan bisa membebani mereka dalam operasi tempur. Hingga saat Katia dibebaskan di tengah hutan, kebetulannya secara tak sengaja, dia bertemu Lena yang tengah menuju lokasi kumpul tentara Rusia. Singkat cerita, dengan menggunakan ilmu sihir, Lena menyusup ke markas prajurit, dan seusai mengambil foto keluarga seorang tentara, ia juga terlihat menghipnotis satu serdadu untuk diajak menjauh dari area itu. Adegan berlanjut.
Esok paginya, Solid yang baru tahu satu anggotanya menghilang, sontak menginstruksikan untuk mencari. Tapi yang janggal, waktu menyusuri hutan sekitar, mereka banyak menjumpai boneka aneh. Dan di lokasi itu, Solid juga menemukan anak buah yang disangkanya melarikan diri dari tugas, terikat di sebuah pohon. Sementara di sisi berbeda, Lena mengawasi tentara Rusia dari jauh, sambil memegang boneka jerami. Ternyata benda tersebut digunakan sebagai media sihir untuk menyiksa sang serdadu yang diculiknya semalam hingga meninggal mengenaskan. Dan 2 hari berselang dari peristiwa tadi, terlihat Yabdoka tengah beraktivitas di kediamannya. Saat itu ia tiba-tiba menyaksikan kawanan burung gagak terbang mengitari rumah. Seketika wanita ini pun menyadari jika Lena sedang melakukan ritual ilmu hitam. Karena tidak ingin saudaranya itu tenggelam dalam dendam, dia coba menasehati, tapi sepertinya tidak digubris. Dari pembicaraan keduanya baru diketahui jika Yabdoka ini sebenarnya seorang bocah yatim piatu yang diselamatkan Lena 80 tahun lalu. Makanya Yabdoka setia menemani Lena. Scene berpindah. Di waktu yang sama, prajurit Rusia tengah sibuk memakamkan rekan mereka. Namun keanehan muncul pada seorang tentara yang foto keluarganya dicuri Lena semalam. Si prajurit seolah mendapat pesan di ponsel jika anak istrinya tewas dalam sebuah perampokan di kota Moskow. Saking panik mengetahui info tersebut, ia nekat mengemudikan panser untuk secepatnya pulang ke Rusia. Namun kejanggalan lagi-lagi terjadi. Panser malah berjalan ke arah tenda hingga melindas tim yang ada di dalam. Rupanya kekacauan itu adalah ulah Lena yang meritualkan sihir dari kediaman Yabdoka. Dan seminggu kemudian, para prajurit Rusia lagi-lagi mendapat teror. Mereka seperti berhalusinasi dibombardir oleh pihak Ukraina. Tapi yang sebenarnya terjadi, para serdadu ini tengah diserang Lena dengan sihir hitam. Sialnya sampai ada yang berakhir tewas. Scene berlanjut. 3 hari berselang seusai peristiwa itu, Solid yang baru terbangun dari tidur dikejutkan dengan laporan anak buah jika jasad rekan mereka yang dimakamkan kemarin telah menghilang. Sementara Solid yang mulai merasakan adanya keanehan, sontak menginstruksikan untuk mengecek area sekitar kamp jaga. Dan benar saja, dia menemukan mayat beberapa anggota tim tergantung di sebuah pohon angker. Di saat yang sama, ia juga melihat sosok perempuan di kejauhan. Dan dengan spontan Solid menyuruh semua unit untuk memberondong si wanita asing. Sebab diduga, orang inilah yang mengganggu mereka dengan ilmu sihir. Namun kejanggalan pun terjadi. Perempuan tadi tidak terbunuh, hanya meninggalkan tetesan darah yang terserak di salju. Rupanya si Lena ini terserempet tembakan tadi. Ia terlihat berusaha menyelamatkan diri dengan pulang ke rumah Yabdoka. Hingga setengah jam kemudian, Lena baru menyadari jika tetesan darahnya telah meninggalkan jejak. Sontak dia menyuruh Yabdoka untuk cepat pergi menjauh. Sementara dari tempat berbeda, tampak segerombolan prajurit Rusia berjalan mendekati kediaman tersebut. Dan waktu mengecek, Solid melihat banyak peralatan ritual ilmu hitam ada di sana. Namun para tentara itu tidak sadar jika Lena sedang mengincar mereka dengan ilusi jahat. Hingga pikiran Solid pun bisa dipengaruhi, membantai anggotanya sendiri, membuat kesempatan Lena membunuh makin menjadi mudah. Dan seusai melampiaskan dendam, ia melepaskan satu anak buah Solid sebagai peringatan pada yang lain. Di scene akhir, 1 minggu berselang terlihat tentara yang dibiarkan hidup tadi tertangkap pihak Ukraina dalam kondisi linglung, seolah mengalami trauma yang parah.
Film ini mengisahkan balas dendam seorang wanita pada orang-orang jahat yang sudah merusak impiannya untuk berumah tangga secara normal.